Tapi kalau ternyata banyak salahnya, bahkan berdusta, memfitnah para imam, kami tidak akan tinggal diam dosa, tinggal diam dan urusan kebenaran disalahgunakan dia dosa, kami tidak akan tinggal diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi hidayah untuk melakukan amal-amal soleh, diberi kesenangan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kali ini saya akan mereksen dari beberapa komentator yang selalu nimbrung di dalam konten kami ketika saya dengan Kusfandi menjelaskan tentang pendapat Syekh Albani dari tokoh Salafi Wahabi, nama-nama yang dianggap bid'ah. Jadi ada beberapa nama, sebagaimana saya kasih judul lucunya di sini, nama-nama dianggap bid'ah oleh Syekh Albani atau panutan Wahabi. Memang ada beberapa nama yang dianggap bid'ah. Nah, kita sudah tahu bersama, sudah maklum, kalau menurut Salafi Wahabi dikatakan bid'ah berarti sesat. Kalau sesat berarti tempatnya di neraka. Jadi ada beberapa nama yang dianggap bid'ah, seperti nama Afandi. Jadi Gus Afandi itu namanya bid'ah. Yang lucu ternyata ibarat senjata makan tuan. Syekh Nasiruddin, yakni Syekh Albani, namanya juga bid'ah. Itu kan senjata makan tuan. Jadi artinya orang itu memang tidak bisa lepas dari yang namanya bid'ah. Termasuk Ustadz Salafi Wahabi, kan sering saya sampaikan, sering saya tunjukkan, tidak akan lepas dari beberapa bid'ah. Seperti Ustadz Khalid Basalamah ketika menjadikan sebuah dalil ayat Al-Quran, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini jelas-jelas bid'ah. Bahkan sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, seorang tokoh Wahabi, menjadikan ayat Al-Quran sebagai dalil, didahului dengan ta'awud, dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hukumnya adalah bid'ah. Berarti sudah jelas Ustadz Salafi Wahabi tidak akan lepas dari yang namanya bid'ah. Ketika kami bercerita dan menjelaskan tentang nama-nama yang dianggap bid'ah oleh Syekh Albani, ternyata ada dari pengikut Salafi Wahabi yang bernama Ittiba. Namanya bagus ini, Ittiba ya. Berarti pengikut sunnah kalau dari segi namanya. Maka berkomentar, satu ustadz yang bermanhaj salaf lebih amanah dan lebih aku percaya daripada 1 juta da'i aswaja. Berarti 1 banding 1 juta. Satu orang salafi, ustadz salafi, 1 juta orang ustadz aswaja. Berarti Ittiba itu lebih percaya kepada 1 ustadz Salafi Wahabi yang senantiasa berkata dusta. Jadi menganggap dai dari aswaja selalu berkata dusta dan suka menebarkan fitnah serta berkata-kata kotor. Sebenarnya yang sering menebar fitnah itu siapa?
sudah terkenal bahwa yang menebar fitnah adalah ustadz-ustadz salafi wahabi yang mudah mengkafirkan dan mudah mensyirikkan. Teriak-teriak membid'ahkan, ternyata dirinya pelaku bid'ah. Ini kan lucu. Ya repot kalau seperti saudara Ittiba ini sudah terdoktrin, otaknya sudah tercuci. Kalau Anda sudah tercuci, otaknya sudah tercuci, ya tidak akan bijaklah melihat keadaan, membaca keadaan tidak akan bijak, karena sudah fanatik atau taklid buta kepada salah satu tokoh atau kepada salah satu figur. Sudah dapat dipastikan bahwa Anda sudah bertaklid buta. Jadi kalau bukan dari golongan Anda yang berbicara, yang berfatwa, yang mengajak kepada kebaikan, Anda akan menolak, akan bertentangan dengan hati Anda, karena hatinya sudah tidak bersih. Tujuan aswaja terus terang tidak ada lain. Kenapa harus mengkonter salafi wahabi? Yang dikonter itu, yang diluruskan itu yang salah, yang bengkok. Kalau yang sudah benar Anda, kalau yang sudah benar, ya sudah, dibiarkan. Tapi kalau ternyata banyak salahnya, bahkan berdusta, memfitnah para imam, kami tidak akan tinggal diam dosa. Tinggal diam dan urusan kebenaran, disalahgunakan ya dosa. Kami tidak akan tinggal diam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhaharatil fitanu." Apabila fitnah sudah tampak, beberapa fitnah sudah menyebar, au qala al bid'ah, atau beberapa bid'ah sudah tersebar, yaitu orang-orang penuduh bid'ah ternyata dirinya pelaku bid'ah. Wa subba ashabi, dan sahabat-sahabatku sudah dicaci maki, fal yudhir al alimu ilmahu, maka hendaklah orang yang mengerti, orang yang tahu, orang yang alim menampakkan ilmunya. Tampakkan atau sampaikan kepada umat, ini yang benar, ini yang salah. Nah, pendapat ustadz ini salah, ini yang benar, tampakkan. Makanya dari aswaja itu kalau meluruskan pasti ada pembandingnya, pasti ada ibaratnya. Faman lam yaf'al dzalika, maka barang siapa yang tidak melakukan demikian, artinya tidak bersikap, tidak menampakkan keilmuannya, tidak meluruskan kesalahan orang yang salah, fa'alaihi laknatullahi, maka dia akan mendapatkan laknat Allah wal malaikati wan nasi ajmain, dan laknat para malaikat dan laknat semua manusia. La yaqbalullahu minhu sirfan wala adalan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah fardunya dan ibadah sunnahnya. Anda Ittiba dan orang salafi wahabi harus juga belajar tentang ahlus sunnah wal jamaah. Kalau Anda tahu ahlus sunnah wal jamaah pasti mengedepankan sikap tawassut. Anda tahu tawassut moderat, akan mengedepankan tawazun. Apa tawazun? Seimbang. Akan mengedepankan i'tidal. Apa i'tidal? Tegak lurus. Akan mengedepankan tasamuh. Apa tasamuh? Toleran. Dalam segala hal, dalam segala bidang, termasuk juga dalam hal berdakwah atau berceramah. Tidak terlalu ekstrim kanan dan tidak cenderung radikal. Tidak pula ekstrim kiri yang cenderung liberal. Pasti mendahulukan yang 4 komponen itu. Itulah dai ahlus sunnah wal jamaah. Ini bukan baru sekarang. Ini prinsip yang sejak dulu dipegang oleh para ulama. Aswaja tidak mudah untuk memvonis orang lain dengan tuduhan miring seperti kafir atau munafik. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan, walladzi yanbaghi ayyamilal muhassalu ilaihil ihtirasu minat takfiri ma wajada ilaihi sabila. Fa inna istibahatad dima'i wal amwali minal musallina ilal qiblatil musarrihina biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
khata'un wal khata'u fi tarki kafirin fil hayati ahwanu minal khata'i fi sabki mahjamin min dami muslimin. Yang semestinya, yang pantas adalah menjaga diri dari mengkafirkan orang lain sepanjang menemukan jalan atau takwil, karena sungguh penghalalan darah dan harta muslim yang sholat menghadap kiblat, yang jelas-jelas mengucapkan kedua kalimat syahadat merupakan khata'un, merupakan kesalahan. Jadi menuduh orang itu kafir sementara orang itu mengucapkan kedua kalimat syahadat, ternyata orang itu masih sholat, maka itu sebuah kesalahan. Padahal kekeliruan membiarkan hidup 1000 orang kafir lebih ringan daripada kekeliruan dalam membunuh satu nyawa muslim. Ini diantara prinsip kami mengikuti pendapat Imam Al-Ghazali. Ya terserah ittiba, fanatik mau ikut Salafi Wahabi sudah silahkan ikut. Tapi kami di LIPI Aswaja tetap mengkonter Ustadz Salafi Wahabi yang banyak dustanya dan banyak melakukan kesalahan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.